Selamat datang di channel Alur Cerita Film Movie Maniac. Pada video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Venom: The Last Dance. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, Knull memanggil para Xenope dan menceritakan pengkhianatan yang dilakukan oleh para simbiot yang memenjarakannya. Ia merasakan bahwa kodeks sedang dibuat, yang merupakan kunci untuk membebaskannya. Sementara itu, Eddie Brock, yang menjadi inang bagi Venom, sedang berada di sebuah bar dan meracau tentang alien, membuat pelayan bingung. Venom membawa Eddie ke masa lalu dan mengendalikan tubuhnya untuk membuat minuman kesukaannya. Eddie kemudian melihat berita bahwa dirinya dicari karena dituduh membunuh detektif Patrick Mulligan, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke New York. Di perjalanan, Eddie mendengar suara aneh dan Venom merasakan bahaya. Mereka masuk ke sebuah rumah tempat anjing-anjing petarung dikurung. Saat berusaha membebaskan anjing-anjing tersebut, Eddie dihadang oleh gangster dan mengancamnya. Venom kemudian melindunginya dan mengalahkan para gangster. Namun, Xenope muncul dan memindai Eddie, tetapi tidak menemukan kodeks dan pergi. Di sisi lain, Dr. Payne menerima pesan bahwa Mulligan dibawa ke area 51. Dia dan Jenderal Rex Strickland menuju ke sana, di mana mereka menemukan bahwa area 51 akan berhenti beroperasi. Dr. Payne dan Strickland mengecek kondisi Mulligan, yang selamat berkat simbiot. Mulligan menjelaskan bahwa simbiot mencari tempat aman karena dikejar oleh penciptanya, dan jika tertangkap, bumi akan dihancurkan. Ia juga mendapatkan penglihatan bahwa Knull akan bebas dari penjara abadi. Sementara itu, Eddie dalam perjalanan ke New York, tetapi Xenope mendeteksi kodeks di tubuh Venom dan menyerang mereka. Venom berhasil mengalahkan Xenope, dengan melemparkannya ke baling-baling pesawat hingga tubuhnya hancur sepenuhnya. Lalu setelah kemenangannya, Venom menjatuhkan diri dari pesawat tersebut, guna menyelamatkan Eddie. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan dengan Martin, seorang penggemar UFO, yang mengajak keluarganya mengunjungi area 51. Namun, di tengah perjalanan kita diperlihatkan potongan Xenope yang terjatuh, mulai kembali menyatu. Kembali ke Eddie, yang mendarat dengan selamat berkat Venom. Venom merasa gelisah, menyadari bahwa yang menyerangnya adalah Xenope, sejenis simbiot lain yang diciptakan oleh Knull, pembuatnya. Knull mengincar kodeks yang ada dalam tubuh Eddie dan Venom. Kodeks terbentuk saat Venom menghidupkan kembali Eddie yang telah mati, sehingga kekuatan mereka bergabung menjadi satu. Ternyata, The Codex adalah kunci untuk membuka penjara Knull. Xenope diperintahkan untuk mencari The Codex, tetapi hanya bisa mendeteksi dalam wujud simbiot. Oleh karena itu, Venom harus dilacak jika dalam mode simbiot, dan The Codex tidak bisa dilenyapkan kecuali Eddie atau Venom mati. Mereka harus segera pergi dari tempat itu dan beruntung menemukan seekor kuda, yang kemudian dikuasai oleh Venom. Di sisi lain, Strickland tidak percaya pada perkataan Mulligan dan bersama Dr. Payne memeriksa kondisi simbiot lainnya. Strickland menerima laporan tentang seorang pria yang jatuh dari pesawat dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Eddie. Sayangnya, Eddie terpisah dari Venom dan harus berjuang sendirian melawan seorang tentara, yang berhasil ia kalahkan. Venom mengambil alih tubuh Eddie kembali, tetapi Xenope mengetahui keberadaan mereka. Venom mematikan mode simbiotnya, memberi Eddie kesempatan untuk melarikan diri, sementara tentara Strickland dilahap oleh Xenope. Strickland yang menyaksikan itu segera melaporkan kejadian ini kepada Dr. Payne. Eddie dikejar oleh polisi, pasukan khusus, dan alien. Ia harus bergegas ke New York tanpa tertangkap. Di sisi lain, Dr. Payne memberitahu Mulligan bahwa para monster telah datang dan menewaskan orang-orang. Mulligan kemudian berubah menjadi simbiot hijau bernama Toxin, yang menjelaskan bahwa monster itu mencari Venom karena Venom memiliki kunci kebebasan Knull. Jika Knull mendapatkan kunci tersebut, simbiot dan manusia akan musnah. Mendengar itu Strickland segera mencari The Codex, dan bermaksud melenyapkannya meski harus mengorbankan nyawa Eddie sekalipun. Sementara itu Eddie bertemu dengan keluarga Martin. Martin, yang memiliki istri Eva dan dua anak, Echo dan Liv, merasa kasihan melihat Eddie bertelanjang kaki dan menawarkan tumpangan ke New York. Mereka berangkat ke Las Vegas, menyanyikan lagu Space Oddity Love di perjalanan.
Melihat kebahagiaan keluarga Martin, Eddie berharap bisa merasakannya juga. Pada malam harinya, putra Martin memberikan coklat kepada Eddie, hingga tak terasa mereka telah tiba di Las Vegas, dan CCTV langsung memantau Eddie. Sebelum berpisah, Martin memberikan Eddie uang dan sandal. Di tengah jalan, Eddie memakan coklat pemberian Eko dan teralihkan oleh patung Liberty, yang menjadi impian besar Venom untuk bisa mengunjunginya. Di tengah percakapan, Eddie bercanda untuk berencana mencuri mobil. Namun, Venom menolak dan ingin bermain di kasino untuk mendapatkan uang. Eddie dilarang masuk karena pakaian non-formal, sehingga Venom membuat keamanan kasino pingsan. Mereka kemudian menghampiri pelanggan yang sedang buang air kecil, dan Venom menghajarnya hingga pingsan. Eddie menggunakan jas pelanggan tersebut untuk masuk ke dalam kasino, di mana Venom mulai bermain slot dan mengalami kekalahan hingga uangnya habis. Eddie menendang mesinnya karena kesal, dan tiba-tiba melihat kenalannya, Miss Chen, dari kejauhan. Eddie dan Venom sangat senang bertemu dengannya, terutama karena Miss Chen mengajak mereka ke penthouse-nya. Di sana, Miss Chen mengajak Venom berdansa, tetapi Eddie melarangnya karena Senope bisa menemukan mereka, ditambah mereka adalah buronan. Miss Chen memohon untuk satu tarian terakhir sebelum pergi, dan Venom tidak bisa menolak. Mereka pun menari bersama, tetapi Senope segera mengetahui lokasi Venom dan segera mendatanginya. Venom kembali ke wujud Eddie agar Senope tak bisa melacaknya dan Senope tersebut segera pergi, tetapi tiba-tiba pasukan khusus datang menangkap Eddie dan memisahkan simbiot Venom, lalu membawa mereka ke area 51. Sementara itu, Senope menyelinap ke sana. Di sisi lain, Martin berhasil membawa keluarganya melihat area 51 dari balik pagar besi. Lalu lift menemukan celah untuk masuk ke area 51 dan segera diikuti oleh Martin, Eva, dan Eko. Di waktu yang sama, Dr. Pen meminta Sadie untuk meletakkan simbiot hitam bersama yang lainnya. Eddie tersadar dari pingsannya dan mendengar suara yang memanggilnya, ternyata itu adalah Mulligan yang berubah menjadi toksin. Toksin memberitahu Eddie untuk melindungi The Codex dan membebaskan simbiot yang ada di sana karena mereka sedang diburu. Tak lama kemudian, Dr. Pen dan Sadie menghampiri Eddie, disusul oleh Strickland dan pasukannya yang mengambil alih kendali. Ia berencana untuk menghabisi Eddie agar Codex tak jatuh ke tangan Knull. Dr. Pen dan Sadie yang tak setuju, memutuskan melepaskan Venom. Venom yang telah bebas segera menyelamatkan Eddie, tetapi Senope muncul dan langsung menyerang, menyebabkan kekacauan. Toksin menahan Senope agar Venom bisa kabur, namun sayang Senope yang lebih kuat dari Toksin segera melahap Toksin. Venom meminta Sadie untuk membebaskan simbiot lain sehingga mereka bisa mendapatkan inang baru, yaitu manusia. Bersama-sama, mereka menyerang Xenopes, agar perhatiannya teralihkan dan Venom bisa kabur, tetapi simbiot kembar tidak mampu menahan serangan Xenopes yang semakin kuat, mengharuskan Eddie segera kabur dibantu oleh para simbiot lainnya menerobos keluar laboratorium. Tanpa sengaja keluarga Martin melihat kekacauan dari atas tower. Eddie menyaksikan perlawanan yang dilakukan oleh Strickland dan pasukannya melawan simbiot. Strickland menggunakan bazooka untuk melawan Xenopes, tetapi sialnya tembakannya mengenai menara pengawas. Keluarga Martin yang sedang berada di menara pun terjatuh. Beruntung, Venom beserta dua simbiot lain datang untuk menolong mereka, sehingga keluarga Martin baik-baik saja. Namun, Xenopes hidup kembali, dan Dr. Pen datang untuk menabraknya, mengajak keluarga Martin kabur. Xenopes mengirim sinyal ke Knull untuk meminta bantuan. Knull yang menerima sinyal pun segera mengirim bantuan, dan beberapa Xenopes akhirnya berdatangan. Giliran Eddie yang harus mengatasi situasi. Ia menaiki motor dan berubah menjadi mode Venom, memancing para Xenopes. Sedangkan Strickland mengatur serangan udara menggunakan helikopter menyerang para Xenope. Dua simbiot lain datang bekerja sama untuk menyelamatkan Eddie, tetapi itu tidaklah cukup. Kedua simbiot itu harus lenyap di lahap Xenope. Setelahnya Eddie pun tertangkap oleh Xenope. Untungnya, Martin menembakkan bazooka untuk membebaskan Eddie. Situasi semakin buruk dengan kawanan Xenopes yang terus berdatangan. Venom membawa Eddie ke tempat aman, tetapi Eddie terluka parah dan kawanan Xenopes mengepung mereka. Venom merasa mereka tidak akan pernah bisa sampai ke New York karena Xenopes akan terus berdatangan sampai mendapatkan The Codex. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan mati. Jadi,
Venom menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk menyerap seluruh Xenope dan menguasai tubuhnya. Venom meminta bantuan pada Strickland untuk mengaktifkan tangki asam demi menghancurkan para Xenopes. Ia yang mengerti akan tujuan Venom pun akhirnya setuju, sementara Dr. Van pergi menjauh, Strickland berusaha mengaktifkan mesin. Saat asam mulai melahap Venom dan para Xenopes dalam tubuhnya, Venom meletakkan sebuah pintu anti-radiasi guna melindungi tubuh Eddie. Eddie menatap Venom dengan penuh kesedihan, karena ia sadar ini terakhir kalinya ia bersama Venom. Strickland yang tak mau membuang kesempatan segera mengeluarkan remote yang meledakkan seluruh area lab. Di sisi lain Van dan Sadie berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi Sadie yang mulai kelelahan akhirnya terjatuh. Van segera mengaktifkan simbiot terakhir dalam wadah yang ia bawa, segera berlari secepat kilat menyelamatkan Sadie. Setelah kejadian itu, Eddie dapat selamat meski dalam keadaan yang terluka parah. Setelahnya ia dirawat di rumah sakit. Ketika ia mulai tersadar dari pingsannya, ia memanggil Venom, namun Jenderal mengatakan bahwa Venom sudah tidak ada. Jenderal juga mengucapkan terima kasih kepada Eddie dan Venom karena berkat mereka, bangsa ini selamat. Untuk membalas jasanya sang Jenderal juga menjelaskan bahwa Eddie dibebaskan dari daftar pencarian. Setelah beberapa waktu berlalu kita diperlihatkan Eddie menginjakkan kakinya di New York. Ia teringat kenangan indah bersama Venom, menyadari bahwa ia tidak mungkin melupakan simbiot yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Akhirnya ia tiba di patung Liberty, tempat yang selalu Venom ingin kunjungi. Di sisi lain, Null, yang mengetahui bahwa Venom sudah tewas, berencana untuk kembali menguasai planet-planet lain. Dan inilah akhir dari cerita film ini.